Saya beri kemanusiaan saya langsung ke TKP. Siapa tahu mungkin bisa ada yang kutolong. Kalut betul lah. Jadi posisi ini mayat yang anak-anak ini yang kutolong itu, yang kubawa naik di permukaan itu, posisi ini untuk di bagian wajah ini sudah biru, baru berbusa. Selamat pagi Tribuners. Situasi Kota Balikpapan pada Senin 17 November 2025 menjelang maghrib mendadak terasa menyedihkan. Bagaimana tidak? Di sebuah kubangan yang mirip waduk dekat kawasan pemukiman warga di RT 37 Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, ada 6 anak kehilangan nyawanya akibat tenggelam setelah berenang di lokasi tersebut. Beberapa jam kemudian jasad ke-6 anak tersebut ditemukan dan langsung dibawa ke mortuari Rumah Sakit Kanijoso Jatiwibowo Balikpapan untuk diotopsi sebelum dibawa pulang oleh pihak warga. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti program Saksi Kata. Izin dengan siapa mas namanya mas? Ya, dengan Isur. Isur. Ya, siap. Warga RT, pokoknya Jalan PDAM RT 37. RT 37 berarti waktu RT yang berhubungan dengan waktu TKP kejadian tenggelamnya 6 anak itu berarti ya? Ya, ya. Bisa jelasin nggak Mas Isur waktu itu kronologinya Mas Isur seperti apa Mas pada saat itu? Pada tanggal 7 November, ya kan? Ya, 17 November. Maksud saya pada tanggal 17 November itu kejadiannya sekitar jam 5 lah. Jam 5 sore itu di telepon aku sama warga, dibangunin karena posisinya lagi tidur kan. Di telepon aku sama warga, dipanggil sama warga, itu ada perkelahian. Ada perkelahian sampai perkelahian ini sampai bawa sajam, ya kan? Aku datang lah untuk meleraikan, ya kan? Ya. Ini yang ribut ini keluarga korban yang meninggal. Di situ saya tidak respon bahwa ada yang tenggelam. Jelang kalau tidak salah kemarin itu jam 5:40 itu saya lihat ada yang bawa anak kecil. Sudah ibaratnya korban tenggelam. Itu keluarga korban sendiri itu yang bawa anak itu yang pertama. Pada waktu kutanyalah anak itu kan yang angkat itu anak. Kenapa itu? Bilangnya tenggelam. Tenggelam di mana? Di waduk bilangnya. Ada berapa orang? 5 orang. Jadi istri saya ini teriak. Anak saya bilangnya nggak ada yang kelihatan. Inisiatif saya langsung saya ke TKP ke waduk situ, iya kan? Di waduk tersebut banyak anak kecil. Aku tanyalah posisi tenggelamnya anak-anak itu di mana. Itu ada salah satu anak di situ tunjuk sekitar ibaratnya dari pinggir itu waduk sekitar 5 meter lah. Pas saya lompat di waduk tersebut, di dasar kolam itu kira-kira kedalaman kolam itu 4 meteran lah. Itu sekali kusen itu ada 4 mayat di dalam. Ada 4 mayat. Saya cobalah di dasar kolam itu, saya coba peluk itu mayat anak ini. Saya mau naik ke atas itu ke permukaan itu nggak bisa saya karena berat. Jadi yang 3-nya ini di dasar kolam itu kukumpul. Baru saya bawa satu ke permukaan. Jadi permukaan itu saya nggak tahu siapa yang nerima ini mayat jenazah. Yang jelasnya di permukaan air itu di pinggir kolam itu banyak anak-anak. Fokusnya saya di situ itu untuk mau menyelamatkan lagi yang 3 di bawah ini. Pada waktu saya menyelam yang kedua kalinya, itu anak-anak itu sudah sempat kupegang. Cuma posisi anak ini mereka itu berpegangan, sehingga berat. Nggak bisa ku tolong kembali. Inisiatif saya sama warga itu, sama anak-anak di situ, suruh cari kayu buat nandain lokasi mayat anak-anak ini di bawah, biar ibaratnya ke depannya Basarnas itu nggak pusing lagi karena sudah kutentukan titiknya. Gitu aja sih. Oh berarti ada titik kayu situ tuh buat penanda. Ada memang ada kayu bambu situ kan? Betul. Ya, berarti penanda TKP-nya di situ. Iya, penandanya di situ. Pada saat Mas melong kedua tadi itu posisinya itu siapa Mas? Mas tahu nggak itu? Saya nggak tahu siapa karena kenapa posisinya di situ itu ke dalam lumpurnya ngeri betul. Oke. Berarti tadi posisinya pas Mas angkat yang pertama tadi itu kan Mas peluk baru Mas angkat, terus yang 3 tadi masih di dasar.
Pas Mas angkat ke atas itu terus Mas kasihkan ke siapa? Ada anak kecil di situ yang sambut karena kenapa? Itu fokus saya itu yang 3 di bawah ini harus mau ke bawah naik semua. Oh, berarti Mas ngangkat terus dikasihkan ke Warga, anak-anak juga di situ. Tapi kondisinya pas Mas angkat itu gimana? Yang jelasnya itu masih posisi badannya itu masih hangat dia. Masih hangat. Oh. Pada saat itu Mas posisinya berarti lagi di rumah. Tadi itu ya, di rumah. Kita flashback lagi. Di rumah ada ribut-ribut. Ada ribut-ribut. Mas keluar. Kularai kan ini yang ribut-ribut ini. Itu berarti kemudian Mas itu pergi ke nanya kenapa gitu ya? Enggak. Bukan berarti ngelihat tadi. Ngelihat ada yang bawa ini anak kecil. Oh, ada yang ngeliat anak gendong. Korbannya itu salah satu korban yang tenggelam. Langsung Mas nanya. Aku tanya dari mana itu? Kenapa itu? Bilangnya tenggelam. Langsung inisiatifnya Mas, lu nggak langsung inisiatif langsung ke situ berarti ya? Ke kemanusiaan kan saya. Ibaratnya saya nolong lah, siapa tahu bisa aku selamatkan kan. Jadi langsung pergi ke situ berarti. Langsung ya? saya ke lokasi tersebut. Tapi lokasi dari Mas melerai sampai ke TKP itu berapa jauh jaraknya? Itu sekitar 300-400 meteran lah. Jauh. Lumayan agak jauh ya? Lumayan jauh. Itu posisinya Mas lari, jalan atau seperti apa? Lari. Lari ketika dari pengopsi ngelarai tadi sudah dilarai, kemudian Mas lari menuju ke yang posisi yang tenggelam anak ini. Itu. Kemudian pada saat mencoba menyelam kedua tadi nggak bisa kan? Bisa, sudah kupegang ini anak ini. Mau kunaikkan lagi ke permukaan, cuma posisi anak ini mereka di bawah berpegangan. Berpegangan semua. Ya, 3 anak itu. Oh, jadinya berat nggak bisa? Berat nggak bisa. Sedangkan posisi ini waduk ini dia palung dia. Oh, dalam gitu ya? Palung dia, agak dalam kan. Jadi ketika mau ngangkat lagi nggak bisa, akhirnya inisiatif ambil kayu. Buat tanda. Jadi ketika ada pertolongan dari Basarnas atau apa, cepat lokasinya. Penemuannya ya gitu. Berarti pada saat itu Mas apa yang Mas lakukan pas lompat, buka baju kah atau apa? Ya saya di situ ndak pakai baju, cuma celananya memang celana ini yang ku pakai agak panjang kan, jadi ibaratnya untuk nyelamnya ke dalam ini ya agak sulit karena kenapa? Berat kan, karena di situ ndak ada persiapan memang. Ya karena memang nggak ada persiapan, cuma spontan tadi. Iya, emergensi kan. Berarti tadi ya. Karena juga tadi cerita teriakan anak, takut anak nggak ada juga tadi. Nggak ada juga ya. Gitu. Pikiran Mas mungkin takutnya salah satu korban itu anak saya. Ya, pikir seperti itu kan. Ya. Oke. Kemudian setelah itu orang-orang itu banyak yang berusaha untuk melompat juga atau menolong, atau cuma Mas aja? Banyak juga di situ, ibaratnya ada juga warga yang untuk mencoba menolong ke dasar kolam, cuma nggak nyampe ke dasar kolam, lantaran dalamnya itu kolam. Oh, nggak nyampe. Nggak ada yang nyampe, ada juga yang nyampe sebagian, ibaratnya lumpur betul. Berarti waktu itu posisinya korban semakin masuk atau gimana? Intinya di dalam itu saya nggak bisa ngeliat, cuma pas saya nyelam itu posisinya di dalam itu saya meraba, melakukan indera peraba lah. Cuma pas kusentuh itu mayat, yang tangan kanan saya ini pegang anak kecil satu, yang tangan kiri ini satu juga. Alhamdulillah itu di bawah itu ada di tengah-tengah antara tangan kiri sama tangan kanan itu ada 2 mayat lagi di situ. Jadi kusentuh lah di situ. Sempat itu kukumpul kupeluk 4-4-nya. Cuma posisinya ini sama menaiki permukaan tidak bisa lantaran beratnya. Jadi yang satu ini kupeluk, yang 3-nya ini kukumpul kembali. Gitu. Jadi berhasil diselamatkan cuma satu waktu itu. Satu aja yang sempat connect di permukaan. Berarti Mas berusaha itu cuma 2 kali atau ada coba lagi? Banyak sih, nggak terhitung. Nggak gitu. Turun. Karena kenapa itu dasar kolam itu palung tergeser. Itu mah itu agak tergeser. Jadi di situ saya bingung. Agak tergeser. Saya bilang tadi korban itu berarti semakin turun. Semakin turun dia. Iya, semakin turun. Betul ya. Makanya saya bilang tadi korban posisinya kalau misalkan dari posisi awal kan harusnya ketemu kan? Harusnya bisa naik lagi. Berarti posisinya korban itu semakin menurun. Semakin turun. Iya. Dia model sepengetahuan saya itu pada waktu di dasar kolam itu dia semacam palung. Semakin dalam. Di permukaan di bibir kolam itu saja baru di bibir kolam kita injak itu lumpur sudah selutut. Tapi di daerah situ emang anak-anak sering main kah atau seperti apa? Informasinya kalau menurut Mas Isur? Informasinya ini sih kalau ibaratnya ya kadang dah tiap hari juga sih, dah tiap hari juga di situ ada yang infonya cuma main layangan. Di situ ya, main layangan. Tapi nggak ada yang mandi di situ. Kalau ada anak-anak di situ ibaratnya yang mandi, banyak juga sih yang ibaratnya kalau ada warga yang lihat dilarang. Gitu. Karena kenapa? Anak-anak kan rawan kan, takutnya kenapa juga gitu. Tapi ketika posisi itu berarti nggak ada orang tua berarti ya, semuanya anak-anak waktu itu di situ. Kalau untuk kirologisnya saya nggak tahu itu. Kurang tahu ya. Kurang tahu. Cuman intinya tadi pas pada saat Mas melihat satu orang menggendong korban,
Kemudian langsung tanpa basa-basi. Kutanya dulu. Nah, itu kenapa itu? Bilangnya meninggal, tenggelam bilangnya. Tenggelam di mana? Di waduk. Ya di waduk di situ bilangnya. Berapa orang? 5 orang. Nah, jadi di situ ya saya perkemanusiaan saya langsung ke TKP. Siapa tahu mungkin bisa ada yang kutolong. Gitu. Kan emergensi kan itu. Iya. Tapi nggak ingat siapa yang Mas tolong waktu itu? Saya nggak ingat. Nama-nama memang saya tetanggaan sama mereka, cuma saya namanya anak saya nggak ingat. Nggak ingat sudah. Kondisi seperti itu kan ya, kondisinya udah kalut juga. Kalut betul lah. Jadi posisi ini mayat yang anak ini yang kutolong itu, yang kubawa naik di permukaan itu, posisi ini untuk di bagian wajah ini sudah biru, baru berbusa. Oh, tapi badan masih hangat. Masih hangat. Sampai sempat dilakukan pertolongan nggak sih? Masih sempat dilakukan. Saya nggak fokus lagi, pokoknya anak-anak sudah yang sambut di pinggir kolam itu, saya fokusnya buat 3 orang yang 3 orang lagi. Berarti Mas langsung turun lagi. Berapa kali kurang lebih? Banyak lah. Nggak kehitung ya? Nggak kehitung. Pokoknya dari itu banyak di situ anak-anak yang teman-teman juga yang ikut mau coba nolong. Cuman posisinya lantaran kedalamannya ini kolam, waduk itu, ya ndak ada yang nyampe, ada juga ndak nyampe gitu. Ya itu kan bisa dibilang Mas masuk ke dalam kubangan lumpur. Setelah itu pengaruhnya ke Mas sendiri apa Mas? Pengaruhnya saya itu sih ibaratnya kalau ini ya kalau sekarang sih lagi mungkin pengaruh cuaca kan, tapi yang jelasnya kalau saya berdahak itu lagi keluar ya agak-agak merah sih, agak-agak berlendir lah kalau buang air liur gitu. Itu karena berapa lama di dalam kubangan lumpur tadi? Bayangkan aja Pak, ibaratnya di dasar itu kita beban 4 orang ini mau naikkan ya nggak bisa, perjuangan di situ kan. Tapi memang berarti Mas punya memang punya bakat menyelam kah, atau memang pada saat kejadian tiba-tiba bisa, atau memang sebelumnya memang sudah punya ya kalau ibaratnya kalau berenang sih bisa ya kan, tapi ibaratnya kalau namanya itu kan kemarin itu saya nggak tahu, pokoknya kok tiba-tiba memang niat saya itu mau pingin kuselamatkan anak ini. Karena pada waktu di lokasi tersebut saya nggak banyak tanya siapa yang tenggelam, yang jelasnya kutanya anak-anak di situ posisi tenggelamnya anak-anaknya di mana. Ada sebagian anak kecil nunjuk di titiknya, ya langsung saya lompat terjun gitu. Berarti anak-anak itu melihat berarti ya anak-anak itu. Melihat, ada yang kudengar kabar itu sebelum saya ini mencoba untuk menolong berenang ke dasar kolam itu, sudah ada kakaknya salah satu korban yang nolong. Cuma nggak bisa. Oke, akhirnya berarti dari anak-anak situ berarti emang udah tahu ya anak-anak sudah tahu lokasinya tenggelamnya. Sudah tahu. Itu bahkan itu ada kakaknya si korban, salah satu korban juga yang nunjukkan. Kakak salah satu korban. Ya. Oke. Dan terus akhirnya sekarang kalau kondisinya Mas sendiri gimana Mas, melihat kan tadi ya itu psikisnya orang kan beda-beda. Nah, kalau kondisi psikisnya Mas sendiri sekarang gimana nih Mas? Ya sampai ke bawah mimpi loh itu Pak. Ya sampai ke bawah mimpi, cuma ibaratnya ya satu juga ibaratnya buat warga, ibaratnya yang berinisiatif, ibaratnya pikirannya bahwa saya ini cari apa sandiwara apa, cari perhatian lah. Saya murni nolong itu karena kemanusiaan. Nah, saya tidak ada maksud apa-apa. Saya yang jelasnya saya sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mau nolong, dan juga kepada keluarga korban saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibaratnya saya tidak bisa menyelamatkan anak-anak kalian. Yang jelasnya saya sudah mencoba semaksimal mungkin. Tapi dari pihak keluarga korban ada nggak mendatangi Mas ketika Mas selesai menolong? Karena ada Mas tadi satu orang berhasil Mas selamatkan tadi. Ya. Dari orang tua korban ada yang mendatangi Mas nggak yang mengucapkan terima kasih? Kalau untuk sekarang sih belum. Belum ada ya. Belum. Berarti sampai saat ini Mas sebenarnya nggak tahu siapa yang Mas tolong. Atau sudah tahu sudah? Sudah tahu yang sudah kutolong itu. Ibaratnya sudah kutahu, cuman ibaratnya kalau untuk dari pihak keluarga atau orang tua korban sampai sekarang belum saya diketemuin. Oh, tapi dari yang Mas tolong akhirnya siapa identitas Mas yang Mas tolong waktu itu? Ada, pokoknya itu warga siapa sih namanya itu? RT 68 apa? RT 68. RT 68. RT 68 ada 4 kan? Ada RT 68 iya ada 4. RT ya berada 3 orang sama sepupu. Ya. Berarti di antara itu ya? Di antara itu aja yang 4 orang itu. Di antara 4 orang itu.
mimpinya apa waktu itu Mas? Bawa mimpi. Yang kutarik, yang kubawa naik ke permukaan itu, kan tidurnya saya itu jam 3 subuh. Saya terbangun itu jam 5 itu, dia datang bilang kurang 1. Oh gitu. Kurang 1. Dia bilang gitu ke... Ya, sama saya, kurang 1. Kurang 1, di mimpi itu bilang kurang 1 ya, gitu. Itu real nyata itu. Berarti masih apa? Kalau itu yang nggak tahu. Masih ada korban lagi tuh? Nggak tahu kalau itu. Yang jelasnya bilangnya, Om, kurang 1 Om. Itu bahasanya anak itu. Jelas seperti itu? Jelas, terbangun aku. Waduh. Terus hanya itu kata-katanya? Itu kata-katanya. Gitu aja. Dan terus akhirnya Mas terbangun gitu? Langsung terbangun, kaget kan? Terus apa ya, setelah itu apakah sekarang dengan melihat TKP itu gimana perasaannya Mas sendiri melihat? Saya biasanya kalau saya ke situ memang sih indah dilihat, gagah betul. Cuma pas posisi kejadian tersebut, biar bukan saya sih, tapi kalau warga setempat kayak agak takut ke situ. Sudah agak takut? Agak takut ke situ. Karena memang airnya waktu itu bagus ya? Bagus, dari atas itu kita lihat permukaan itu memang jernih. Tapi di dalam itu, karena kenapa saya sendiri yang rasakan kan lumpur betul. Lumpur semuanya. Oke. Mungkin ini Mas, terakhir apa yang Mas pengen sampaikan ke orang terkait dengan peristiwa ini? Kan ada yang tadi Bas dituduh cari sensasi, cari pansos lah atau apalah. Apa yang Mas pengen sampaikan? Oke. Buat ibaratnya keluarga korban, khususnya orang tua korban tenggelamnya anak-anak di kilometer 8, semoga diberi ketabahan kan untuk keluarga korban, khususnya pada anak-anak yang jadi korban, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya. Buat warga juga yang mengatakan saya ini pansos, cari perhatian, ya kan, itu mohon maaf, itu salah besar. Karena kenapa? Saya nolong murni, ikhlas, dan peri kemanusiaan. Itu karena kenapa? Posisi pada saat itu betul-betul emergensi. Itu aja sih. Bagi orang tua, tidak ada duka yang lebih perih daripada kehilangan anak. Dan kita semua dapat diingatkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, mengawasi area berbahaya, dan memastikan tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar, peduli, dan bertindak. Terima kasih telah menyaksikan Saksi Kata. Sampai jumpa di episode Saksi Kata berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.